mencukupi Pak. Ya. Apabila KPK juga tidak mau menerima secara simbolis Joko Widodo, jangan juga disalahkan para emak-emak ini. KPK, saya hanya mau menyerahkan Jokowi aja. Tidak bisa hanya di lapangan. Ini adalah Jokowi yang ada sama ini ada lindungi. Apa? Ya, saya hanya minta Pak sebagai simbol. Kami minta kepada Bapak Jokowi. Apakah Bapak Presiden, Bapak Kapolri sengaja untuk mengadu domba anak bangsa ini? Kalau begitu, sungguh Bapak Jokowi tidak pantas Anda menjadi pemimpin negeri ini yang sudah mengacak-ngacak persatuan Indonesia sila ketiga dalam Pancasila. Jokowi wajib diadili, ditangkap, dipenjarakan, dimiskinkan, cabut hak politiknya. Gara-gara dia semuanya Indonesia jadi gelap. Jokowi bangsat, Jokowi bangsat, bajikan tegak. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Dulu hina-hina kiai, basur dikirim dibayar, kiai dihina, sekarang lu dihina jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat di penjara sama Prabowo. Amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo udah jangan pakai lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara. Biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin takut loh. Amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu nggak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa mimpin Indonesia dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal. Sebelum saya akhiri, barusan saya ditanya sama Kiai Oyo. Beliau bisikin saya nanya, Habib, cara ngebasminya bagaimana? Liar, mau tahu cara basminya? Betul. Tangkep biangnya dulu. Biangnya dulu tangkep, saudara. Biangnya dulu yang paling korup, yang paling banyak korupsinya, tangkep, jeblosin ke penjara. Nanti yang di bawahnya ikut semua kita tangkap. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada banyak, tapi korupsinya di kolong meja. Nah, korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik di atas meja. Prabowo Subianto dicerca habis-habisan oleh netizen dan media sosial X karena dianggap terlalu membela Jokowi. Apalagi Prabowo Subianto saat hadir di acara hari ulang tahun Partai Gerindra ke-17 di Sentul Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 15 Februari 2020 ini. Bukan hanya kalimat terkait hidup Jokowi saja yang jadi sorotan para netizen, tetapi ucapan kasar Indosme juga membuat kesal warganet di X. Saat itu Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia menyentuh kritikus yang menilai kabinet pemerintahannya sangat gemuk. Ex-Menteri Pertahanan Atta Menhen itu membuat perbandingan antara Indonesia dengan negara tetangga yang menterinya banyak tapi cakupan wilayahnya lebih sempit. Jadi saudara-saudara, kita di atas jalan yang benar dan saya berterima kasih kepada pembantu-pembantu saya. Para menteri-menteri koordinator, ada orang-orang pintar, kabinet ini kabinet gemuk terlalu besar, endasmu, ujar Prabowo Subianto. Timur Leste jumlah penduduknya gak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang, imbuhnya. Akhirnya ucapan Prabowo itu dinilai tidak pantas dan tidak etis terucap dari mulut seorang presiden. Sampai ada beberapa politikus pun menyinggung ucapan Prabowo Subianto yang seakan terlalu anti kritik.
Terlebih, pidato Prabowo Subianto pada saat hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17 itu seakan terlalu mengagung-agungkan jasa Jokowi. Setelah pidato Prabowo terkait endasme dan hidup Jokowi viral, seakan-akan publik di media sosial X pun ikut memanas. Banyak yang mulai mengkritik keras Prabowo, salah satunya ada politikus senior Akbar Faisal yang menyindir Prabowo dengan cuitan singkat, "Endasmu," tulis Akbar Faisal di akun X_Akbar Faisal 68. Bahkan, karena dianggap terlalu mendewakan Jokowi, Prabowo diminta oleh salah satu netter di X jangan lagi mengucap janji untuk membela rakyat Indonesia. Pak_Prabowo, lain kali tidak usah bilang saya rela mati demi rakyat, ganti saja dengan saya rela mati demi Jokowi, _Indonesia gelap. Kemudian kritikus politik Faisal Assegaf pun membuat tulisan singkat di akun X pribadinya berjudul "Penguasa tipu-tipu kaum muda melawan _Indonesia gelap". Berikut tulisan singkat yang dibuat oleh Faisal Assegaf atau kritikus yang melalui akun pribadi X-nya. Pemberontakan politik menjadi pilihan ideal bagi kaum tercerahnya. Sikap berani yang bermartabat melawan ketidakadilan. Dari mana memulai dan bagaimana melakukannya? Beberapa kelompok progresif telah merintis protes yang kini semakin masif. Adili Jokowi, gerakan itu suka atau tidak, telah menjadi pemantik solidaritas rakyat dan terus akan berkobar. Dinasti Jokowi menjadi fokus perlawanan yang harus lebih agresif disuarakan. Mengapa? Banyak alasan tersedia untuk menjelaskan. Setidaknya rakyat telah menemukan musuh bersama. Tuntutan adili Jokowi telah membangkitkan spirit kaum muda, energi, antusiasme, penegasan sikap moral dan intelektual, bersatu menolak watak kekuasaan berbrak, sadis dan korup. Di arena itu, ekspresi kemarahan menjalar dalam aneka tuntutan atas hak bernegara, hak kesetaraan dan keadilan, hak yang menjadi dasar dan tujuan bernegara yang semakin tersingkir. Apakah Presiden Prabowo dan elit penguasa berkonspirasi melindungi Jokowi? Tidak penting, dimanapun Jokowi berlindung justru semakin memicu tekanan yang jauh lebih besar. Bersekutu dengan kebusukan dinasti Jokowi adalah kejahatan luar biasa. Lambannya respon negara atau aspirasi rakyat makin memperluas keresahan dan berpotensi destruktif. Adili Jokowi atau revolusi, tutupnya.